Shalom, selamat bertemu kembali kepada Sobat Masa Podcast yang setia. Hari ini kita sampai di episode yang ke-21. Hari ini kita akan membahas hal yang cukup fenomenal, sensitif dan mempersangka. iya, sensitif tapi serius dan santai. Tapi ini penting buat teman-teman Sobat Masalah Podcast. Tapi sebelum sampai ke sana, kita mau berdoa dulu. Kita dibangun oleh Bang Pendeta Wati. Ada Bang. Kita bersatu dalam doa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan atas segala kehidupan kami, dan saatnya kami ini berbincang-bincang, dan biarlah setiap hal yang kami boleh percakapkan boleh menjadi sukacita bagi kami dan juga bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Pendeta Wati. Baik, Sobat-sobat Masalah Podcast, hari ini kita berbicara tentang jodoh. Nah, jodoh itu apa sih sebenarnya? Ada nggak sih orang yang nggak menemukan jodohnya? Atau ada nggak sih orang yang akhirnya terpaksa bertemu dengan jodohnya? Atau mungkin ada orang yang sampai sekarang masih bergumul dengan jodohnya itu, gitu. Atau mungkin sekarang ada istilahnya jodoh di tangan Tuhan, makanya saya nggak berani ngambil orang di tangan Tuhan, gitu ya. Nah, hari ini kita akan berbicara, teman-teman. Jadi sini semua sudah pada berkeluarga ya, ini udah pada berkeluarga ya, bang ya. Jadi sudah kita percaya yang menjadi pasangan kita sekarang itu adalah jodoh kita, gitu ya. Itu setuju ya, amin ya. Nah, kita akan bahas nih bagaimana pandangan dari teman-teman yang ada di sini, dari abang dan kakak pendeta ini, jodoh itu gimana sih? Bagaimana sih proses akhirnya bertemu dengan jodoh itu? Apakah karena doa, apakah karena ketidaksengajaan ketemu di pajak atau di pasar gitu ya, atau di parkiran, atau terpaksa dijodohkan gitu, atau ketemu di gereja. Ada banyak sekali sebenarnya ya media-media pertemuan gitu kan, mungkin lagi ngantri bayar listrik juga bisa ketemu jodoh gitu kan. Nah, gimana nih abang menjelaskan pengalaman dan juga pemahaman terhadap jodoh itu, gimana sih proses bapak lagi abang dan kakak bertemu dengan jodohnya, gimana? Jangan mau ya. Oke, selamat. Oke, jodoh ya. Bicara soal jodoh, Yang bisa pikul. ya jodoh itu yang bisa aku. Jadi aku setuju dengan perkataan itu, jodoh ada di tangan Tuhan. Jadi memang betul kan di tangan Tuhan itu, maka kita harus bergantung selalu kepada Tuhan. Ya, mulai dari mencarinya itu bertanya sama Tuhan, minta tolong Tuhan yang menunjukkan siapa yang akan jadi jodoh kita dan lain sebagainya. Dan termasuk juga ketika di satuan Tuhan, ya ada istilahnya semesta mendukung ya. Apa Gimana itu? Mestapung. Itu semesta bernyanyi. Semesta mendukung. Semesta. Nah, jadi mestapung. Jadi kayaknya semua lingkungan, bahkan juga teman-teman semua gabungan lingkungan itu mendukung. Hubungan apa? Semua peranak mabuk lah. Iya. Jadi saya ada banyak dukungan karena tadi Tuhan sudah kasih kita jodoh itu. Oke, baik, kita cepet-cepet aja. Ini ada beberapa narasumber. Oke, Bang Baru, gimana Bang Baru? Iya. Abang pikir kalau diam-diam nggak disuruh. Pandangannya terhadap jodoh itu bagaimana? Ya, proses akhirnya ketemu jodoh itu yang istri abang sekarang gitu. Tapi sebelum sana Bang Baru semakin glowing ya. Gimana gitu? Ya maksudnya jodohnya cocok gitu. Bukan makin cinta tuh. Oh, makin cinta. Kirain mau nanya facialnya di mana? Jodoh di tangan Tuhan sih. Jodoh, rezeki, kehidupan itu semuanya hanya di tangan sama. Kematiannya mana? Kematian juga ya. Jadi itu semua di tangan Tuhan. Kalau menurut saya ya, proses bagaimana cara berjumpanya, disitulah kita bisa melihat Tuhan berkarya dalam kehidupan kita.
cuma berkali yang lari. Oh, normatif sekali ya, tapi memang orang kerja itu apa ya? Semua gitu ya. Ada peran kerja, ada yang karena peran kerja Inggris ya. Enggak ada. Atau kita mungkin pertanyaan lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Cara ya, mungkin cara ya. Bang. Iya. Yang dibaca. Bagaimana proses bertemunya? Atau melalui orang tua dulu gitu ya, melalui siapa? Ya, oke, coba dari Kak Agnes dulu. Gimana proses akhirnya bisa ketemu dengan jadi jodohnya Kak Agnes di sebelahnya ya? Bagaimana tahapan-tahapannya? Baru juga diceritakan berapa tahun dia kan? Oh iya. Panjang ya. Panjang ya. Diproporsikan nanti kan ini kan masih sama ceritanya ya. Enggak sama. Oh, enggak. Oh iya. Doanya beda ya. Prosesnya kan beda. Oke. Kalau menurut saya jodoh itu apa? Teman hidup ya. Teman hidup, teman menua yang dipersatukan oleh Tuhan. Konsep pemikiran dan pemahaman saya tentang jodoh itu sama, bahwa itu bersumber dan berasal dari Tuhan. Tapi cara kita untuk bisa menemukan jodoh ini yang berbeda-beda, setiap orang itu nggak sama gitu ya. Bisa melalui orang tua, bisa melalui suatu kejadian dan lain segala macam. Tapi menarik sih tentang jodoh gitu. Banyak orang nih tentang pacaran ya. Banyak orang, kalau pengalaman dulu waktu pendeta Dedi nembak saya bilang, nembak? Enggak, ini konsepnya. Jadi saya dulu pernah ikut PA gitu, Tidak modal ya, kan? Bukan kelompok kecil. Ya, saya dulu pernah ikut kelompok kecil. Nah, di situ ada satu topik tentang pacaran gitu. Nah, di situ saya pegang sampai sebelum menikah, tujuan pacaran cuma satu, nikah gitu. Jadi kalau belum mau nikah jangan pacaran. Makanya waktu dulu pendeta Dedi nembak saya 2006 itu masih tingkat 1 ya. Kencang juga. Iya benar, dia kencang banget. Ketemu sama aku itu 2 minggu langsung nembak. Menyatakan perasaan. Terus aku bilang gini ke dia, didoakan aja dulu. Asik. Terus dia mungkin bingung, ini wanita seperti apa gitu ya. Kok biasanya aku nembak cewek itu langsung diterima. Nah, ini kok disuruh berdoa gitu. Jadi ya itu dimulai dari doa. Jadi maksud aku jodoh itu berasal dari Tuhan, bersumber dari Tuhan, maka kita juga harus memulainya di dalam. Dijawabnya di 2006 juga? Enggak dong. Dijawabnya di 2014. Enggak, itu dijawabnya 2007. 2007 bulan Tahun lah ya. Berapa kali nembak itu Bang? Ini sebenarnya Bang, aku juga Klarifikasi ya, kan pembelaan ya Bang. Kalau aku melihat kita menemukan jodoh itu bukan pekerjaan kita, itu pertama. Karena apa? Enggak pernah aku lirik. Tapi ada usaha. Istri saya nggak pernah saya lirik. Yang kulirik yang lain gitu. Justru orang lain yang melirik dia. Oh. Dan orang lain cerita kepada saya. saya. Itu ceritanya. Itu saya sebutkan pasti ada pekerjaan Allah di situ. Kenapa? Ketika orang bercerita saya menjadi penasaran. Anak perempuan ini. Nah, seperti itu dia. Memang yang kulirik yang lain Bang. Berarti yang nembak Agnes banyak juga berarti ya? Bukan yang tembak, artinya yang menceritakan tentang dia. Oh. Nah, sampai ada dulu handphone belum terlalu canggih sampai difoto dulu mau ke lain. Nah inilah fotonya ini kan. Mana ada orangnya? Jadi gitu. Jadi penasaran ya. Jadi penasaran lah. Jadi situ dah saya rasa nggak ada pekerjaan kita di situ. Sepanjang waktu ya. Secara kebetulan ya. Nah itu sebenarnya memang ketika saya mendekati dia, memang itu diungkapkannya. Doakan dulu. Mungkin kalau muda menjadi pertanyaan bagi kita, pernahkah kita mendoakan pasangan kita kan? Bukan di situ dia. Jadi Atau memang calon pasangan kita. calon pasangan kita, calon pasangan ya. Dan memang semenjak saya pernah berpacaran, baru kali itu saya berdoa untuk orang yang mau saya dekati. Sebelumnya mana pernah? Tembak aja langsung kan? Lihat kira-kira menawan benih. Dua makan aja jarang ya. Dan memang betul Bang. Saya berdoa dan disitulah kekuatan doa rasaku. Karena gini, setelah saya mendoakannya hampir 1 tahun ya,
Ini serius, sampai 1 tahun berdoa untuk dia tiap malam, bahkan ada di sinor saya Bang Benny. Nah, kami juga tiap malam berdoa di saat teduh kalau dia serang berdiri kan. Jadi simbol. Berdoa, kami sama-sama berdoa untuk pasangan masing-masing, sama-sama didoakan. Dan yang saya dapatkan sekarang ketika kita doakan dulu, ternyata ketika kita mencoba untuk lari dari situ tidak akan bisa lagi. Oh, dokter pernah lari. Coba lari, kita coba lari. Mencoba lari dari situ nggak akan bisa. Coba selingkuh bisa. Jangan sampai, jangan sampai. Itu saya memberikan diri. Oh, ini dulu Tapi ya. itu- dulu ya. itu sebelum diberkati. Iya, itu sebelum diberkati. Pesannya gini Kak, kayak ini pesannya gini. Kalau memang kita sudah melihat sosok perempuan yang kita rasa itu kita benar-benar suka, bawa dalam doa. Jadi aku melihat di situ. Jadi ketika kami juga sempat putus dulu kan. Iya. 8 bulan kami putus dulu. Karena Kami pacaran harus udah lagi. 8 tahun. Kan sesuatu Karena Kenapa kami boleh bertemu kembali? Dan saya mengamini itu memang karena doa yang dulu. oh Saya hasil doa Masih itu ya. ada puasanya ya. Akasnya saya juga seperti itu sekarang bertemu dengan dia. Buktinya gitu, aku bilang sama dia, setelah kami putus, gimana? Boleh kita nikah? Boleh. kepanjangan. Takut dibohongan. Gak apa-apa, episode ini terus ya bro. Udah gitu. Menarik. Menarik. Ada hal yang menarik sebelum sampai Intinya, kepada apa ya? Udah kepanjangan. Sobat Bersatu Podcast, tadi kan ada bicara tentang doa. Jadi kalau udah doanya serius dan itu memang Tuhan sudah setuju dengan doa itu, malah apa mana bab, gitu kan? Jadi mau lari kemana pun kamu tidak akan bisa lari. Sampai balik ya. Mau siapa pun dipertontonkan bang, diperhadapkan di sini. Terakhir modal udah ditonton nggak ada apa. Dampak ya, dampak doa ya. Iya, dampak. Udah. Oke, terima kasih dari keluarga dan istri. Nah sekarang kayak ini gimana kayak ini prosesnya? Iya, sekalian sebenarnya yang berpasangan. Iya. Oke. Romantis. Oke. Gimana prosesnya kayak ini? Tadi kan Bang Raja bilang umumnya saja bahwa saya jodoh itu Teorinya dia. semesta mendukung katanya kan begitu. Iya. Sama dari doa. Gimana? Doakan aja udah selesai amin. Konsep Gimana tahapannya akhirnya bisa jadi gitu? Yang memang siapa nih kakak atau siapa yang melamar itu kan? Siapa kakak ini melamar? Tetap Gimana aku yang lama, kakak gitu. Tapi tetap lama juga didoakan dulu. Cuma kami udah nggak setahun. Sini satu semester. Sakit hati. Oh, satu tahun. Paket ekspres. Berarti doa begini lebih mudah. Enggak, karena prosesnya ada. Jadi intinya kami kan dari kampus dulu kan juga berteman ya. Kampus ya. Sudah sama-sama tahu siapa mantannya dan Siapa mantanku? Dia Siapa kenal mantan? siapa mantanku. Apa sih? Nah, singkat cerita memang waktu mau masuk vikaris ya, saya waktu itu punya pacar orang Nias. Itu kalau Gak apa-apa, orang Nias. Nah, lalu langsung di-cut sama waktu itu yang wawancara saya mau masuk fikar itu Bapak Pendeta Pertimanson Sinaga almarhum. Oh, bapak ini. Jadi memang sudah ini ya, sudah dilegasikan. Nah, waktu itu udah pacaran belum? Berarti almarhum itu memang melihat inilah hal-hal yang begitu kan. Ini lagu-lagu Iya, jadi bilangnya apa? Maksudnya aku. Oh iya. Ngapain sama suku lain katanya? Sama anakku aja Kak. Jauh sebelum terjadi. Dan Bang Raja nggak tahu itu kan? Bang Raja nggak tahu. Ya memang karena beliau juga mengenal saya dan keluarga saya gitu kan. Jadi Sahabat. ya sahabat ngapain kasihan bapak mama itu. Jadi pembicaraan wawancara itu jodoh gitu. Berarti kan lulus bisa karena membahas jodoh. Tadinya sih itu karena aku diam ya kan. Lulus wawancara. Pak, gitu dipikirnya saya beneran tahu. Yang penting lulus. Ya,
Berapa lama itu prosesnya itu? Nah itu waktu proses 2000. yang pertama itu 2000 berapa yang masuk Fikar fikar? pertama. Inilah kita waktu fikar yang Fikar 2012. Ah, itu. 2012 ya, 2011. Ya, ya itulah 2011 2012 apa itu ya. Nah lalu saya fikar pertama ditempatkan di Bangun Purba itu distrik 4. Waktu itu distrik 4. Nah, bapak presesnya adalah Ketepatan. Bapaknya Bang Raja. Nah, di Ini situ diganti pun lah. ada apa ya? Dan beliau tidak panggil saya vikar gitu, tidak. Permain. Permain. Jadi stempel lah. Jadi stempel. Dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Ya memang satu sisi ya saya Senang. merasa senang ya setelah jadi ya tentunya. Kalau saat itu saya nggak merasa senang. Gimana nih bapak ini? Satu sisi kita kan masih baru vikar ya. Belum kepikiran lah. Semua pendeta resort, semua pendeta yang ada di distrik itu khususnya di wilayah kan Rayon 2 ya. Vikar yang lain, saya merasa malu gitu, dibilang permain gitu, siapa saya gitu kan. Jadi kok kayak ada penjodohan saat itu gitu kan. Tapi ketika jadi ya saya merasa bahagia. Ternyata makin laku dan namborutku ya. Apa Berarti namanya? memang semesta mendukung. Iya, memang ada pengakuan tadi seperti itu. Semesta Nah, mendukung. jadi- ya makanya itu terus seperti itu dan juga Namboru juga begitu gitu, jadi rajin telepon saya, udah sama anakku saja kan gitu Itu lo ya. menurutkan itu terjadi. Iya. Itu berarti Mas cuma 1 hari langsung doa Iya, dari Bang doa Raja, dulu. iya, Bang Raja itu 1 hari. Kan udah ada yang Oh, Iya, tapi saat itu saya punya pacar, saya punya Doakan pacar dari ya. Saya- tahun-tahun. saat itu punya pacar. Punya pacar. Berapa Bu? Berapa? Hah? Enggak. Itu masih orang biasa atau orang selalu? Ada lagi ceritanya. Ya, bukan orang biasa aja sih. Main dua lah. Bukan ya guys, maksud deh ya. Semua orang punya kesempatan untuk berbuat salah ya. Iya, ada Mencari jodoh, berarti Iya. kan juga. Mencari jodoh bisa sampai 3 kan? bisa. Yang pasti kan belum Belum pemberkatan Belum ada ya. Dan ya memang tidak baik untuk ditiru ya. Dan Tapi namanya itu sebenarnya mencari Proses. yang terbaik. Tapi Iya. jangan sampai jadi lah kan, sampai 2, 3, Iya. 1 tetap. kalau jadinya tetap 1 karena kan Ya ini buktinya. ya inilah buktinya ya. Tapi waktu prosesnya itu ya begitulah ya. Namanya mencari. Namanya mencari ya. Gitulah akhirnya pindah pun dari situ, masih sering kontak juga sama bapak ya bapak pendeta almarhum kan, sama Inang juga. Dan akhirnya waktu saya tugas di Suatu tempat lah. ya satu tempat lah, lalu saya putus sama si cowok ini. Cowok yang lalu telepon kan kami teman ya, kami teman. Enggak. Belum. Teman pacar itu juga sering curhat gitu, sering curhat. Mereka dulu ekstrim tau. Nah akhirnya Kenapa kan ketangkep berdua ini? Karena sekali ketangkep berdua. terus iya ya aku putus nih gitu kan. Karena waktu itu aku mau telepon pendeta ya kan nggak diangkat. Nelfonnya udah ya nelfon ini aja gitu kan. Aku telepon lah, putus aku lo gitu. Jadi ngomong-ngomong. Jadi banyak cara Tuhan. Banyak Terus didoakan, doa bersama. Didoakan. Iya kenapa nggak kita aja katanya. Jangan ya, Bang Raja dari dulu udah suka. Ada juga, kenapa nggak selalu aja gitu. Berarti ada istilah gini, kalau dia jodoh ke Tuhan dekatkanlah. Iya. Kalau dia jodoh orang lain putuskan dia. Gitu jadi mereka. Iya, ngapain ya kita jauh-jauh? Jadi pas Bang Raja ngomong gitu kakak merasa gimana? Apakah langsung Terbuka. bahagia atau Jujur saat itu saya merasa, iya, Seperti dunia gitu apa lah ya. Iya, jadi kayak masih ini kan. Terus masih gampang ya? masih gampang. Oh ternyata dia suka sama saya. Tapi aku jadi teringat kan bagaimana Ya, orang apa tuanya yang sudah terjadi yang juga di belakang. mendukung gitu kan, dan kami belum ada apa-apa tapi saya sudah dibilang parmain lah,
saya di telepon Oh, jadi melihat keadaan flashback gitu ya. Jangan kasihan pakai lampu itu makan daging banyak-banyak. Nah, jadi pantau ya pakai lampu gitulah Ngambur ini kan. Oh, training itu training. Akhirnya, iya juga ya. Ya udah aja, gue bilang. Berarti gini, pas Kak Yeni nelpon, Bang Raji udah berdoa Tuhan. Semoga ini hal yang baik. Semoga ini hal yang baik. Gini. Atau sebelum didoakan udah dapat jawaban atau belum Kak? Belum. Orang Kak Yeni kaget kok, tiba-tiba Bang Raja. Iya, Aku cerita, aku curhat loh. Putus juga. Putus loh sama si Nias. Siapa tahu gini Oh, Bang. iya, iya. Doakan aja dulu Bang, tapi dalam mata kayak ini langsung aja lah sekarang. Berarti gini, salah satu kunci mencari jodoh itu harus pintar melihat celah. Iya. Oh gitu juga ya. Iya. Oh, coba kalau Bang Raja kemarin bilangnya, iya ya Yeni, coba yang satu lagi aja. Jangan. Soalnya dia dalam juga jomblo ya kan. Orang bukan jomblo-jomblo lah. Rupanya ditelusuri kan, memang Bang Raja dari dulu dia bilang, Pak, penelitiannya ini dilatih Pak. Tapi gini Bang, jodoh itu berarti usaha kita atau memang dari Tuhan? Usaha banyak. Dari Tuhan. Iya, manusia tetap pasti Respon. menurut kami ya. Manusia pasti tetap punya usaha, tapi memang sudah diatur caranya Tuhan gitu kan. Gitu dia. Ada keterlibatan Tuhan juga. Iya, memang kalau enggak nggak mungkin. Maksudnya ketika suami saya Pak Kaiman bilang seperti itu, bisa aja dulu saya bilang, ya apaan sih lo, orang kita teman kan gitu kan, bisa aja seperti itu. Tapi kenapa Tuhan juga akhirnya iya gitu kan, ada ya coba gitu. Walaupun memang saat itu nggak jelas hati saya, tapi kami Ya bilang baru ini. putus ya, nggak jelas apa. Iya, baru putus kan, nggak jelas terus. Walaupun aku yang mutusin ya. Nah terus abis itu kita berdoa, besoknya teleponan lagi malam. Teleponannya malam ya, setelah jam 12 kami teleponan lagi. Oh, berarti telepon pertama itu siang atau pagi? Semalamnya. Malam, besok malamnya lagi kan. Oh, berdoa lagi. kan. Lanjut lagi. Makin lanjut ya. 1 kali 24 jam. Pokoknya berdoa lah terus. Nah akhirnya yaudah kita coba gitu, kita sama-sama coba. Jadi memang kami pun memulainya itu memang proses gitu. Karena udah dekat juga kan dari Udah dekat. Dan akhirnya saya bilang begini, tapi kita harus dilandasi kejujuran. Misalnya, ini kan kita sama-sama memulai ya, Ja. Saat itu kan manggil Raja ya. Nah, kita sama-sama memulai. Jadi kalau kamu tiba-tiba tertarik dengan perempuan lain, kamu harus langsung bilang sama saya. Dan saya pun berlaku hal yang sama. Kalau saya tiba-tiba tertarik dengan laki-laki lain, ya maaf lah ya, saya akan bilang jujur sama kamu. Nanti kan akhirnya situ ada keterbukaan, dan di situ kita sama-sama introspeksi. Benar nggak sih aku memang ada rasa sama dirimu kan gitu ya. Akhirnya berproses ternyata kok aku nggak ngelirik yang lain ya, tumben di mata ya. Biasanya jelalatan ya. Tapi kok kayaknya untuk kita berdua aja udah 22 menit. Ya, pokoknya gitu lah. Ya pokoknya saya setuju kalau memang semuanya Galatama. doa. Tuhan tidak kuasa. Tuhan punya kuasa. Oke, terima kasih. Ya, Nah, itu dari tadi ini masih ada sewarna ya, sobat masalah podcast. Bahwasanya ini yang berdua satu angkatan, satu kampus, ini yang berdua satu angkatan, satu kampus, dan ketemu di instansi yang sama. Jadi keduanya pasangan sesama peneliti semua dari KPS ya. Nah, kita akan coba gali lagi hal yang mungkin sedikit berbeda, yang dari dimensi ataupun dari di luar Nah, gimana? Udah siap ya? Udah siap ya? Setelah Bang Rolanda juga Bang Ren. Ya, Bang Bars tadi juga belum sampai ke sana. Gimana Bang Rondi prosesnya? Dan akhirnya bagaimana memahami, oh ternyata begini cara Tuhan itu mempertemukan saya dengan jodoh saya yang sekarang itu, yang bulu sumbaya itu. Si jodoh kata Bang aja tadi, jodoh di tangan Tuhan. Ya. Tadi dibilang sama Bang Dedi, jodoh tergantung sama Tuhan. Iya, anggap aja kayak gantungan berarti harus diambil, kalau nggak kering nanti bisa. Betul Tapi sekali. jangan salah bilang ya. Iya. Berarti harus ada kerja ya Bang ya? Gak muat pula kan? Udah buat bulan yang sesuai kan. Terima kasih. Ada prosesnya gimana? Langsung atau melalui media sosial Ya, ya? coba langsung atau media sosial atau pas
mewalimankan doang atau apa gitu kan. Karena kan kalau apalagi kalau kita di Batak ini kan teman-teman ya kan selain jodoh di tangan Tuhan, jodoh itu di tangan tulang kan gitu. Walimankan doang kan gitu. Gimana Bang Rolandi? Kok merah wajahnya? Mengingat itu memori-memori yang lalu. Nah, gimana ketemu langsungnya gimana ya? Langsungnya gimana? Ketemu langsung ya. Siapa duluan yang Pak? Ya, oke kan. Bagaimana proses ketemunya? Masa ketemu langsung gimana gitu? Lu sampai langsung. Dia dulu tugas di rumah sakit di KPS. Raya berarti di Raya, Kota Raya. Oke. Fikar di GKP 1903. Oh, tetangga. Saya dididik di rumah sakit itu untuk tinggal. Gitu. Jadian bulan November, bulan 1 langsung saya ramah untuk menikah. Tunggu Lagi kesempatan dalam kesempitan. Tunggu dulu. Kan cuma lewat. Masa langsung jadi. Itu kan sudah ada di episode sebelumnya. Nanti aku jadi lewat-lewat loh. Biasanya lewat tiba-tiba besok udah Jadi aku sama tetangga nanti bisa bilang lewat-lewat doang. Panas Jadi ya. November bulan 1 aku datang bertahun baru langsung lama. Nikahnya? Nikahnya bulan Juli karena bulan Mei baru ditahbiskan jadi kontainer. Berarti kan yang biasa tahun Bang ya? Nah, Berarti menikah sambil berpacaran lah ya? iya. Berarti perlu ditanya nih sama Bang Rolandi gimana caranya bisa gitu. Kalau yang Bang gue sih, ekspresannya. yang gue sih memang Bang Rolandi menemukan jodohnya karena apa? Peduli lingkungan. Coba dia di dalam kamar, mana lihat karena itu jalan-jalan. Berarti harus mau pulang juga ya? Mungkin lagi nongkrong juga gitu kan. Kalau ke tempat saya tinggal itu harus lewat dari rumah. Jadi berapa kali lewat? Aku lewat. Artinya Tuhan yang mendekatkan lah ya. Iya. Melalui lewat-lewat ya. Untuk memilih tadi. Itu gini kan, untuk memilih tadi kenapa mesti ke situ kan? Atau memang harus tahu kita kriteria jodoh, kriterianya. Kita mau melihat perempuan yang seperti inilah, laki-laki yang seperti inilah. Biar sahabat-sahabat juga dalam mencari pasangannya, jodohnya nantinya nggak ada meleset. Tapi aku mau nanya dulu sama Bang Rolandi, boleh nggak sih? Boleh. Ini maksudnya siapa? Nggak, aku gini pertanyaannya. Itu kan singkat banget loh. Ini Iya. bulan berapa? November. Udah nggak ada Bulan 1 dilamar. Iya. Dan buat yakin tuh ini jodohku gitu. Apa kira-kira gimana bisa Berarti tahu gitu gak ada kan? pacarannya gitu. Perasaannya. Gak ada pacarannya. Bulan November sampai bulan Juli. Makanya yang gue yakin apa itu jodohku itu langsung dilamar. Dalam waktu 2 bulan. Setempat Dari November sampai Januari itu kan cuma Gimana caranya kita tahu Bang itu jodoh kita? Bisa dinyerang-nyerang gitu. Bukan menyeramkan, soalnya kami 9 tahun kan. Nah ini 2 bulan makanya kami nanya. Oh 9 tahun? Orang nggak, ya ini berapa? 3 tahun. Enggak sampai nikah 4. Oh, oke. Ini 2 bulan. 2 hari. Bang Rolandi itu cuma 2 bulan. 2 bulan. Berapa tahun? Berarti nggak masalah waktu sebenarnya ya. Ya dijawab dulu, gimana dia tahu? Yakin ini jodohku gitu. Makanya kamu tak pada berapa lu sih? Nah itu kalau sudah cocok langsung dijadikan. Iya. Berdoa juga nggak? Berdoa. Kalau biasa kan Pasti berdoa. nggak lah. Kita pendeta sendiri. Apalagi waktu itu Fikar, terus dia tinggal di lingkungan rumah sakit yang mungkin ada kapel doanya. Karena Jadi pasti sebagai kapel. seperti kata Kak Agnes tadi harus ada attraction juga dari si perempuan kan gitu. Gak mungkin tiba-tiba jalan langsung datang ke rumah. Makanya Kenapa? kita Gimana? bagi-bagi Bang. Kenapa kakak itu suka sama Hamid? Gimana tahapannya akhirnya bisa cocok gitu? Apa ya mau? Cara itu Bukan karena takut Unik ya orang. Bang Rolandi ya. Kalau ada orang belum ngambil apa aja lah. Pokoknya selama kamu itu lagi nggak sadar dia langsung kita sambar. Kesempatan. Itu sadar lagi dia nggak sadar. Oh iya, memang tahu kok dia begitu. Oke. Jadi setelah sadar gimana Bang? Ya lanjut lah, metode gigarnya. Ya, jadi selama masa podcast, nah kalau begini dia cuma tuanya yang merdeka ya, cuma tuanya yang merdeka. Si Matu itu mertua. Si Matu itu mertuanya. Nah,
itu adalah hal yang sebenarnya masih tipis-tipis ya, Bang ya. Maksudnya masih belum dalam yang Nasya menceritakan itu tentang bagaimana nanti mungkin ada tantangannya, bagaimana Banyak, guys. atau ada istilah mengatakan begini, masa ikan yang sudah dapat dikasih umpan lagi gitu ya. Nah, ada istilah begitu, ada istilah begitu ya. Nah, jadi mungkin kita bisa membahas tentang bagaimana mempertahankan kan gitu. Bagaimana mempertahankan ketika kita sudah benar-benar yakin dan zaman doa kita. Kalau tadi ini ada doanya hampir setahun, ini ada doanya 1 hari, ini ada doanya 2 bulan gitu kan. Nah, bagaimana mempertahankan itu dan menjaganya begitu. Mungkin kita bicara tentang tantangan dulu ya, dan mungkin ada pahit manisnya, asam asin, rasa cuka dan rasa sepatnya gitu kan. Bagaimana kira-kira ketika cara kita untuk mempertahankan keawetan dari apa namanya hubungan itu, iya. Langsung dijawab aja Pak, langsung dijawab aja. Jadi saya sebagai host saya kan menunjuk beberapa orang lah dari Om Baris dulu, gimana Om Baris mempertahankan Dia karena- baru ngomong ya, karena langsung aja Pak, silakan Pak. karena kan kalau misalnya bicara tentang mempertahankan ini yang paling susah daripada kalau berusaha itu ya bisa kita effort kita lebih tinggi gitu, karena untuk mempertahankan keawetan ini dan menjaga rasa sayang itu bagaimana gitu. Ya silakan Bang. Bang Baris, silakan Bang Baris. Jalannya aja. Jalannya aja. Semua itu ada prosesnya. Dan Ada naik turunnya nggak Bang? Hah? Ada naik turunnya nggak? Ketepatan kami Turun terus. Aku naik terus. Untungnya aku nggak nanya atas bawah ya. Lain nanti. Bang, disapa dulu Kak, Bang. Gimana? Mungkin Mungkin kan kita istriku gitu. ada hal-hal lain yang mungkin kerikil kecil yang kadang-kadang bisa membuat Jadi besar. pasir. apa kira-kira Karena gimana kan mempertahankan dua pemikiran, dua kehidupan yang berbeda itu bukan yang gampang. Walaupun sebenarnya kami ketemu itu hanya 2 kali atau 3 kali. Wow. lebih parah lagi. Lebih cepat lagi. Ini 2 bulan. Tadi lewat-lewat ya. 9 Tadi tahun. lewat-lewat ini ketemu. Jadi ketemu 2 kali itu 3 kali. Langsung jadi? Yang hanya selama ini komunikasi dari. Udah kayak bayar listrik aja. Jadi awalnya saya menjodohkan sama kawan yang lain. Pokoknya berkait. Loh, Ini pagar-pagar tanah pun kena. akhirnya jadi ya gitulah. Pagar-pagar tanah. Itu prosesnya. Namanya jodoh. Kita nggak tahu. Iya, betul. Kita nggak tahu bagaimana proses itu terjadi. Kenapa akhirnya setelah saya ketemu sama Inang sekarang, kenapa sama orang lain nggak sama wajah gitu kan? Iya. Masa dia jual tangguh. Mulailah pendekatan dari SMS, belum ada WA dulu ya. Oh iya. Tahun berapa itu? Kedua dia. Jadi di situ komunikasi, semakin dekat, semakin enak, semakin nyaman. Kuenya. Walaupun ada naik turunnya ya, pasti ada konflik, ada apa segala macam. Tapi di dalam proses konflik itu ya mengalir aja, nggak ada trik-trik khusus kita harus berkamuflase atau seperti apa, nggak ada. Mengalir aja. Ini keterbukaan tadi juga ya, kayak Iya. bilang. Artinya ya selesai sendiri. Ya, akhirnya jadi sampai sekarang, puji Tuhan, dan setelah jadi sampai lupa kapan berantemnya. So sweet. Saking was-wasanya. Karena sampai sekarang masih berantem kan? Jodohku, maunya ku dirimu. Nah, jadi teman-teman, sobat-sobat masa podcast, saya mungkin sekarang masih mendoakan juga apakah ini benar jodoh saya ataupun jodoh saya di mana gitu. Lalu apakah saya punya jodoh atau tidak gitu kan? Mungkin dengan segala usaha dan upaya yang teman-teman lakukan itu harus tetap dibawa dalam doa. Karena mempertahankan itu juga bukan hal yang mudah. Mungkin kayak kita bicara di sini, mungkin ada beberapa kali yang ketemu dengan orang, ternyata bukan itu jodoh kita. Ada yang mengatakan bahwa saya pacarku sekarang adalah jodohnya orang yang sedang singgah gitu kan, yang jodoh orang yang dititip ke saya gitu. Sederhana, Bang. Sederhana. Kita ini semua kan
pendeta ya. Hmm. Ada masa pikar. Di waktu kita masa pikar, yang perempuan pasti banyak melihat cowok yang ganteng-ganteng. Oh. Yang laki-laki kita pasti banyak melihat cewek-cewek yang cantik-cantik. Yang banyak kita. Dan bahkan orang tua biasanya sangat mendambakan helanya pendeta. Iya. Ada Dan pandangan sangat juga. mendukung. Kenapa kok itu yang menjadi pilihan kita? Maksudnya? Disitulah rancangan Tuhan dan rencana Tuhan dan Indah cara waktunya. bekerja Tuhan tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Langsung kesimpulan. Nah, oke. Jadi begini suatu masalah podcast agak bergeser dikit ya, karena begini. Tadi Bang Erik baru sudah mengingatkan ini kan semua pendeta. Nah, kita coba kaji nih secara teologisnya. Bagaimana memahami ataupun apa kira-kira di dalam tokoh Alkitab kita yang menurut kita yang ada di sini yang memberi inspirasi gitu, ataupun ada orang-orang yang dari dalam Alkitab kita, mungkin ada yang nggak cocok dengan konteks sekarang, yang mungkin beristri dan sebagainya, tapi dengan segala usaha dan upayanya mereka tetap mengikut sertakan Tuhan. Gitu. Kalau tadi Bang Raja teringat tentang siapa? Yakub ya, tentang Yakub yang dijodohkan, akhirnya ditipu beberapa tahun, 7 tahun, akhirnya ketemulah dengan Ribka. Nah, gimana teman-teman pendeta yang ada di sini dengan secara alkitabiah, gitu, secara alkitabiah dalam melihat jodoh-jodoh ini teman-teman hidup ini? Ya silakan Bang. Ya Bang Raja. Aku sih hanya mengaminkan kalau manusia itu tidak baik seorang diri saja, maka aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Gue suka itu. Jadi bisa bertiga. Seorang, dua orang. Seseorang. Seorang. Oh, seorang. Jadi hanya mengaminkan itu aja. Pasti punya jodoh, Pak. Nama jodoh kata Bang Raja. Ya, pasti punya jodoh. Nah, itu. Oke, ada kita teman-teman yang mungkin yang secara alkitabiah mungkin bisa memberi inspirasi kepada teman-teman yang sobat-sobat Masa Podcast yang sedang berusaha juga dengan jodohnya. Pak Pendeta, aku udah berdoa bertahun-tahun dalam nggak dapat gitu kan. Orang udah berdoakan kalau nggak dia pun Tuhan, adiknya pun bisa lah gitu kan, adik kita yang berdoa kan. Atau kan mungkin sering ada orang-orang yang datang kepada kita pendeta yang tolonglah Pak Pendeta bantu mencari gitu kan. Nah, gimana pandangan kita secara teologisnya dalam merespon orang-orang yang sedang berjuang dengan jodohnya gitu? Ya. Gimana? Tuhan aja. Iya betul. Jadi memang jodoh itu juga perlu perjuangan juga ya. Kayak tadi Bang Lim juga udah menyinggung soal Yakub. Ya Yakub itu sebetulnya cintanya kan si Rahel. Nah, tapi ternyata Kamu siapa? kamu Pakai gitu. Tapi Yakub mau mendapatkan Rahel itu harus kerja berapa tahun dia? 7 tahun. Tapi kan dapatnya Lea. 7 tahun lagi dapat siapa Zilpa, siapa Bilha. Ya, akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun akhirnya baru dapat Rahel. Jadi artinya kita itu bisa, pasti teman-teman Mas Apot juga yang belum dapat jodoh ya, pasti berdoanya itu supaya Jangan putus asa. dan jangan putus asa dan juga tidak tinggal diam. Kita tidak perlu peduli dengan aktiflah di gerakan kegiatan-kegiatan Peduli seperti lingkungan lah. ya. Iya, acara-acara mungkin ada pemuda atau acara apa yang bisa kita punya momen jumpa sama jodoh kita itu, ya kita aktif juga di situ. Berarti jangan hanya menunggu ya. Iya, Mencari juga berbasis. aktif juga kan. Enggak perlu Bang. Tapi kan ada yang aktif. Maksudnya dari awal kuliah dia suka sama saya. Tapi doanya aktif. Doanya aktif. Bapaknya aktif dan juga mamanya Doanya aktif. aktif akhirnya setelah sekian puluh tahun ya. Ya, betul. Artinya aktif. Gimana deh? Karena kayaknya banyak perlindungan ini dan tadi mikir ayat kita pengen. Gimana pandangan kita tentang hal itu? Aku berpikirnya seperti ini, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu itu nggak terjadi dalam 1 hari, seminggu, atau sebulan. Artinya teman hidup itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dipersiapkan dari kita tahu apa itu cinta, kita tahu apa itu hubungan begitu ya. Jadi maksud saya untuk kaula muda, walaupun mungkin sekarang masih umur 20 tahun atau umur 18 tahun, 18 tahun, itu sudah bisa didoakan. Mulailah mendoakan teman hidup, walaupun kita nggak tahu siapa, gitu.
Jadi mempersiapkan segala sesuatu. Karena saya ingat ya, kapan Daniel mulai percaya sama Tuhan bukan ketika dia berada di gua singa, tapi ketika dia berada di tingkap-tingkap rumahnya saat dia berdoa. Jadi prosesnya itu panjang banget untuk bisa menemukan, oh ini loh jodohku gitu. Nah, terus yang kedua, ini pengalaman juga ya. Ketika dulu pendeta Dedi nembak saya, terus aku bilang doain aja dulu, terus selama proses itu ada pendekatan gitu. Satu ayat Alkitab saya lupa di mana, tapi sampai sekarang masih ingat, setialah karena Tuhan itu setia adanya gitu. Jadi iya, walaupun sedang PDKT, aku menjaga hatiku karena bagiku ini serius gitu. Bukan untuk setahun, 2 tahun, 10 tahun aku hidup dengan dia, tapi selamanya sampai aku mati dan mengembuskan nafas gitu. Itulah sebabnya memang satu yang paling kujunjung dalam sebuah hubungan adalah kesetiaan gitu. Itu yang sangat kuperjuangkan gitu. Jadi kami hampir 8 tahun lebih pacaran. Kalau saya bisa jujur nih ya, cerita sedikit ya. Saya tuh nggak pernah sama sekali selingkuh, nggak pernah. Banyak cowok yang mungkin datang, bahkan ketika Fikar dulu saya di Tiga Rumbu, di Lampung, dan di Tanjung Balai, satu cowok pun itu nggak pernah jadi pacar saya, jemaat gitu. Dan mungkin mereka segan karena memang saya memberikan pemahaman kepada mereka tentang hubungan itu gitu. Jadi untuk kaula muda, mulailah memikirkan bahwa hubungan jodoh itu hal yang serius, bukan hal yang sepele, bukan hal yang untuk dimain-mainkan. Karena banyak orang yang bermain-main dengan hubungan. Mereka menebar kepahitan, kesakitan kemana-mana tanpa kita pahami bahwa melalui sebuah hubungan keluarga nantinya Allah punya tujuan untuk memulihkan gereja dan masyarakat dan negara. Kita sambut Menteri Perhubungan. Ya itu pengalaman ya. Ya, itu Alkitabiah sekali ya. Bang Baris ada kalau dari Alkitabiahnya? Udah. Oh gitu ya. Bang Dedi ada lagi tambahannya? Ya sepertinya tertekan. Sekarang kita dengar pandangan dari Pendeta Dedi tentang pandangan Alkitabiah, bagaimana proses akhirnya seorang menemukan jodoh, biar mereka sobat-sobat Masa Podcast bisa terinspirasi gitu tentang pandangan Alkitabiahnya gitu. Gimana Bang Dedi? Oke, ada banyak sebenarnya tokoh-tokoh kita yang menjelaskan bagaimana dia menemukan pasangannya ya. Yang pasti tadi kita sudah paham jodoh itu kan masih Tuhan yang persiapkan. Ya. Namun bagaimana kita berjuang untuk itu? Kalau seperti dibilang Bang Raja juga tadi kan Yakub itu sampai 7 tahun, 14 tahun Lebih. Udah 7 tahun dikasih Lea, harus 7 tahun lagi. Artinya ada perjuangan di situ. Bahkan Abraham juga kalau kita melihat dengan Sarah juga kan walaupun ada juga perjuangan di sini, harus ada dikorbankan. Jadi menurut aku tadi saya rasa carilah memang pasangan itu yang memang takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itulah kunci kebahagiaan pada nantinya ketika kita sudah benar-benar menerima berkat dari Tuhan lewat tumpangan tangan. Hidup dalam keluarga. Kira-kira seperti itu dia. Oke. Ya. Ada tambah lagi dari Kak Agnes? Gimana menurut Kak Agnes, kan sekarang ini kan banyak orang-orang yang ya kayak tadi ya kita bahas ya, orang tua gitu kan. Gimana menurut Kak Agnes? Apakah jangan-jangan juga Tuhan bisa berbicara juga dengan melalui orang tua? Tapi mungkin ada pandangan hal-hal yang mungkin kayaknya nggak pas deh gitu pandangan orang tua belakangan ini. Iya. Gimana Kak? Nanti kalau misalnya kita bicara gitu ya, misalnya ada orang cowok atau cewek mengenalkan pacarnya kepada orang tua, kita sering dengar kan ya, apa kerjaannya? Oke, apa profesi? Terus gimana latar belakangnya, Golongan bobot dan berapa? bebeknya. Sebenarnya itu penting sekali. Tapi ada yang terlupakan. Dia ketua umumnya enggak. Iya benar, orang tua lupa nanya orangnya Aktif sering nggak beribadah di gereja? enggak, aktif nggak di gereja gitu. Jadi tipsnya untuk orang tua juga boleh terlibat, tapi tidak terlalu dalam ya, dalam hubungan asmara anak-anaknya, untuk menanyakan atau mengingatkan jangan hanya duniawinya saja yang dicari, tetapi bagaimana spiritualitas calon heranya itu atau calon parmainnya. Karena pondasinya kan sebenarnya di situ ya. Gimana menurut Bang Ri? Betul, jadi di Alkitab juga kan dikatakan teman-teman bahwasanya laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan perempuan juga akan meninggalkan orang tuanya. Ini tujuannya adalah bahwasanya bicara tentang jodoh itu adalah hal
secara personal ya sebenarnya. Walaupun ada intrik-intrik dari orang tua, kayak itu dari teman, dari sahabat, tapi akhirnya menjalanikan yang dua personal ini. Terlepas dari mau tinggal di mana, mau tinggal di rumah orang tua nggak ada masalah di sana tafsiran. Tapi percayalah teman-teman bahwasanya sekali lagi kalau Tuhan sudah menentukan jodoh harus ada upaya juga, gitu kan. Bahwasanya ada usaha dan tetap berdoa di dalam pengharapan itu. Dan seperti cerita tadi kami yang ada di sini adalah bagaimana pengalaman kita yang ternyata Tuhan bekerja dengan begitu uniknya, nggak ada keseragaman gitu ya, nggak ada keseragaman, dan masing-masing orang, mungkin teman-teman juga yang sudah memiliki pasangan, mungkin belum menikah tapi udah yakin dengan pasangan hidup itu, bahwasanya ya tetap didoakan. Bahkan pun setelah sudah menikah pun nanti, seperti kami sudah berkeluarga ini, harus tetap mendoakan pasangan kita supaya matanya nggak kemana-mana, gitu ya. Ada istilahnya Bang. Ada istilah apa? Kalau berdua jangan lupa berdoa. Oke, nanti ada catatan ya, kalau berdua jangan lupa berdoa, kalau bertiga nggak sempat berdoa. Nah, jadi teman-teman mungkin ini bagian akhir dari episode kita yang ke-21 ini, tapi kita akan lanjutkan nanti di episode selanjutnya, karena sekarang ini banyak orang yang saking sudah desperate ya mencari jodoh dari sosial media ataupun dari dating app. Ini benar atau tidak gitu, dan salah atau tidak, nanti kita akan bahas tentang itu dan bagaimana tentang perjodohan, karena dia anak tulangnya pariban kandung gitu kan, pariban kandung, apakah harus kan begitu kan, dan bagaimana pandangan lagi tentang yang sedang terjadi di zaman milenial sekarang ini gitu ya. Tapi ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri ini mungkin ada Bapak Pendeta yang memberikan closing statement dan memberikan semangat nih kepada teman-teman yang sedang berdoa ataupun yang sedang mengharapkan jodohnya, gitu kan? Ataupun mungkin sedang mau sampai ke jenjang yang lebih dalam lagi gitu. Gimana? Sederhana sedikit. Oke, Bang. Sedikit aja. Kita harus meyakini bahwa jodoh itu dari tangan Tuhan, kan itu dari Tuhan. Maka kepada sobat-sobat Masapot yang sedang mencari jodoh, doakan supaya Tuhan menunjukkan jodohmu. Dan kemudian ketika sedang membangun hubungan dengan pasangannya, doakan juga supaya Tuhan juga bekerja di tengah-tengah hubungan kalian. Dan akhirnya ketika Tuhan mempersatukan kalian, itu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Atau bisa juga mungkin begini Bang, jodoh itu berarti sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam prosesnya, dalam proses ini. Sejauh mana kita benar-benar sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, bukan hanya soal pikiran kita. Jadi apalagi kan banyak pilihan juga Bang ya. Iya, jangan ya, sobat Masapotnya juga jangan menjadi orang yang mengghosting ya. Ada yang sudah berharap pengen digantung-gantung perasaan, nggak jadi gitu kan. Kalau ada seperti itu bertobatlah gitu ya. Ada lagi closing statement dari Bang Rani atau dari saya? Hanya bukti konkret bukti konkret dari teman-teman. Ya, 2 kali dalam sehari saya sebut nama pasangan saya. Dalam doa ya. Sebelum atau sesudah? Sampai sekarang. Dan usahakan kalau misalnya teman-teman yang menonton ini sobat Masapot yang sudah menikah, tetap punya waktu untuk berdoa bersama dengan pasangan. Ya, oke? Seperti ya. Terima kasih untuk sobat-sobat Masapot yang setia ya. Sekali lagi inilah episode 21 tentang jodoh dan pengalaman kita, bagaimana perjalanan iman kita tentang mempertemukan kita dengan jodoh kita masing-masing dan bagaimana para Tuhan. Baik, sebelum kita mengakhiri episode hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bang Pendeta Didi. Silakan. Oke, baik teman-teman semua, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, tidak ada secara kebetulan, Tuhanlah yang sudah mempersiapkan waktu, tempat, dan memilih kami membincangkan tentang perjodohan dan bagaimana kami bertemu dengan jodoh kami. Jadi ini menjadi pelajaran berharga untuk teman-teman kami semua yang pada saat ini dalam pencarian jodoh. Biarlah mereka tetap melibatkan engkau dalam mencari jodoh pasangan yang sudah Tuhan siapkan. Ada usaha dari kami, maka Tuhan memberkatinya, maka kami mendapatkan yang terbaik. Buat kami juga yang sudah bersama-sama dengan pasangan kami, Tuhan juga yang menjaga, memberikan kesetiaan kasih bagi kami semua, sehingga orang-orang yang belum menemukan jodoh tidak merasa ketakutan, tapi dengan melihat orang-orang yang sudah menemukan pasangannya, mereka semakin bersemangat bahwa Tuhan tetap ambil alih kendali dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.
salam cinta untuk kalian semua. Salam